Laporan terakhir tentang perang di Toba oleh ILO Mention. Sepanjang tahun ini, kita sudah berulang kali menyajikan berita tentang perang di Toba, tetapi baru sekarang kami bisa mencetak laporan lengkap oleh saudara kita Mention yang dengan mata sendiri melihat peristiwa yang terjadi. Perang ini dan perubahan yang terjadi akibat perang itu betapa penting sehingga dirasakan perlu untuk menulis ulang secara penelit peristiwa itu sekali lagi. Walaupun sebagian yang sudah pernah ditulis sebelumnya diulang lagi. Penulisan sejarah perang dari penginjil Nomensen yang sesuai dengan fakta dapat kiranya membantah segala tuduhan yang dilontarkan kepada pihak sending Kristen Batak. Para penginjil kita tidak perlu merasa malu atas peranan mereka dalam perkara ini. Di tengah-tengah gemilut perang, mereka menjadi malaikat perdamaian. Kami yakin bahwa perang itu akan bermanfaat bagi mereka untuk membuka jalan bagi Injil dan memenangkan hati orang. Untuk memahami kisah berikut tentang berlangsungnya perang, kiranya berguna bila pembaca melihat peta Toba yang terdapat di edisi ke-8 tahun ini. Berikut surat Nomensen. Badai yang mulai melanda kami. Segera sesudah konferensi terakhir dengan segala kekacauan dengan bantuan Tuhan, kini sudah berlalu. Keadaan sini berubah total, tetapi sekarang akhirnya saya punya waktu untuk menceritakan kembali rangkaian peristiwa tahun yang lalu. Segera sesudah konferensi Juni 1877, musim pesta bermula bagi orang Batak yang jatuh bertepatan dengan mulai musim tanam yang baru. Dan dari 1 Juli hingga bulan September, itulah musim pesta. Banyak marga mengadakan pesta Hokja yang langsung mempengaruhi kami ialah pesta dua marga yang tinggal dekat sini, sehingga banyak anggota pegawai kami mempunyai hubungan keluarga dengan mereka. Pada malam hari, mereka memukul gendang, meniup serunai, makan dan minum. Pada siang hari, mereka menyembunyikan bedil dan menari. Kemeriahan itu tentu menarik perhatian orang, terutama muda-mudi. Beberapa muda-mudi dan juga orang yang mempunyai talian saudara dengan pihak pelaksana pesta tergoda menghadiri pesta itu. Hal mana yang tiap kali disangkut kaum kafir sebagai kemenangan mereka. Tahun yang lalu, paroki saya menghadapi banyak percobaan karena pergaulan laki-laki umat paroki Nomensen dengan tentara, maka mereka banyak dihadapkan dengan percobaan karena pekerjaan yang mereka lakukan umumnya sebagai kuli dan karena mereka lebih mengetahui keadaan setempat. Mereka juga menjadi calo untuk berbekalan tentara sehingga ada di antara mereka yang imannya menjadi rusak. Namun kesetiaan penggambaran Tuhan kita yang menghibur kita. Sebabnya, tahun yang lalu banyak orang yang jatuh sakit, hal mana dilakukan Tuhan untuk menghukum dan menegakkan disiplin di antara umatnya. Namun tahun yang lalu juga dianugerahi rahmat Allah. Banyak orang meninggal karena tifus dan sindik sentri. Hampir semua orang yang berjalan dari Sindung ke Bahal Batu kena salah satu dari penyakit itu. Banyak orang yang terpaksa ditandu pulang, lain orang membawa kumannya ke Selindung menularkan penyakit pada keluarganya. Di antara orang yang meninggal, terdapat Nathanael dan Benjamin. Kepergian mereka sangat menyedihkan saya. Nathanael termasuk salah satu orang yang dibaptis pada 14 Oktober 1866. Berikut ini laporan saya tentang perang. Menurut saya, dalam sejarah Hindia Belanda, belum pernah ada ekspedisi militer yang begitu cepat dan begitu berhasil seperti ekspedisi Toba. Dan saya yakin pemerintah tidak akan melarang usaha kita untuk secepatnya menetap di Toba. Untuk sementara waktu, para penginjil terpaksa meninggalkan Bahal Batu karena Bahal Batu menurut Sumatera tidak termasuk wilayah Selindung. Namun sekarang sudah terbukti sehingga gubernur tidak ada pilihan lain. Ia harus mempercayainya. Dulu,
Penginjil Pusey hanya minta izin untuk bertugas di Pangaloan, sementara penginjil Metzler hanya ada surat izin untuk menetap di Hindia Belanda. Keduanya sekarang sudah minta izin untuk bertugas di Tapian Nauli, sehingga tidak lama lagi Pusey bisa kembali ke situ. Penginjil Metzler mungkin tidak akan kembali ke sana karena keadaan kesehatan fisik maupun mental. Sekarang kita kembali pada cerita perang. Pada akhir musim gugur, akhir November sampai pertengahan Desember 1877, terdengar bermacam-macam desus. Orang Batak yang kembali dari pesisir membawa kabar bahwa Raja Istanbul atau Raja Konstantinopel bersama dengan rakyatnya akan datang ke Sumatera untuk bersekutu dengan orang Aceh. Kalau kerajaan Ottoman tidak lagi bisa bertahan menghadapi Rusia, harinya bendera hijau Nabi berkibar sudah ditetapkan dan umat Islam akan bangkit membunuh semua orang kafir dan Kristen. Setiap hari ada kabar angin baru. Terdengar orang Belanda tidak lagi mempunyai tentara dan akan kalah dalam perang Aceh. Khotbah kami tidak dipercaya oleh kaum kafir. Mereka percaya pada cerita bohong itu dan saling menakuti satu sama lain. Bahkan beberapa orang Kristen meminta nasihat kepada kami. Kabar bahwa ada 40 orang Aceh masuk ke Toba membuat keadaan menjadi lebih parah lagi. Masyarakat menjadi makin resah dan mulai menggali harta bendanya. Lalu datang utusan Sisingamangaraja ke Selindung mengumumkan di pasar-pasar bahwa Sisingamangaraja akan datang bersama dengan orang Aceh dan akan membunuh orang Eropa dan orang Kristen. Kaum kafir tidak perlu khawatir asal bersikap netral. Raja yang beragama Kristen berunding dan mempertimbangkan menyerang utusan Sisingamangaraja dan membawanya ke Sibolga. Mereka bertanya kepada kami, apakah pemerintah akan membantu mereka sekiranya mereka diserang oleh kaum kafir Selindung? Tentu saja kami tidak bisa menjaminnya. Waktu mereka berunding, utusan Sisingamangaraja ternyata sudah pergi. Barangkali karena rencana mereka tidak berhasil atau karena mereka mendengar para raja Kristen hendak menangkapnya. Beberapa raja memperlihatkan kepada mereka keuntungan yang mereka peroleh dari adanya para penginjil. Tidak ada lagi bonjol yang datang mengganggu sejak kedatangan para penginjil. Para penginjil hanya berbuat baik, seperti memberi obat. Sangat tolol kalau Sisingamangaraja sekarang mau bersekutu dengan mereka yang mau membunuh neneknya. Mereka juga mengatakan akan menjaga keselamatan para penginjil. Setelah utusan Sisingamangaraja kembali, mereka membeberkan berita bahwa orang bonjol akan menyerang lagi dan bahwa orang Selindung sudah bersekutu dengan orang bonjol. Maka terjadilah bahwa seorang Selindung bernama Mursaid Hujur berjalan ke Toba untuk menjemput istri dan anaknya. Setiba di Naga Seribu, mereka ditangkap dan dipasung karena sebuah perkara lama. Demikian alasannya. Setelah kejadian itu, banyak orang Selindung berani berjalan ke Toba. Orang Toba juga masih marah pada orang Selindung karena desas-desus tadi. Akibatnya, makin banyak kabar angin yang tidak jelas atau dilebih-lebihkan. Padahal tindak tanduk orang Aceh di Toba yang masih tetap ada di Bakara dan di Muara. Beberapa orang kelahiran Toba yang menetap di Selindung membawa berita bahwa orang Aceh akan ke Selindung dulu, namun lain orang mengatakan mereka akan ke Samosir dulu. Dalam keadaan seperti itu, kami sendiri tidak mungkin ke sana, dan kami juga tidak berani menyuruh orang Kristen dari Selindung ke Toba karena menurut adat Batak kami yang harus menanggung mereka, hal mana tidak mungkin kami lakukan. Dari Barus dan Singkel dikonfirmasi memang ada 40 orang Aceh yang berangkat ke Toba. Seorang raja di sini mengkonfirmasikan kedatangan raja-raja dari Padang Bolak ke Huta Tinggi, dan bahwa raja-raja di Huta Tinggi
kembali dengan mereka ke padang Bolak untuk merekrut pasukan bantuan. Hari keberangkatannya ke Toba juga sudah diketahui dan mereka memang berangkat dan memang mereka berangkat pada hari itu ke Toba, tetapi tidak lewat Silindung, melainkan melalui Sipakuta ke Butak lalu ke Huta Tinggi karena sudah ada segala di sekitar Silindung. Keresahan makin menjadi dan kami tidak sanggup untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya karena tidak ada yang berani pergi ke Toba. Semua orang siap siaga dengan memegang senjata dan penginjil di Bahal Batu saking ditakuti oleh orang yang datang dari Toba sehingga mereka percaya bahwa pada malam itu juga orang Aceh dan sekutunya akan datang. Surat dengan berita tadi tiba di sini pada jam 1.30 malam. Pada keesokan hari bersama dengan penginjil Simonit yang sedang ada di sini, kami berangkat ke Bahal Batu naik kuda. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan Israel yang juga ikut dengan kami. Setiba di Bahal Batu, kami mendapatkan penduduk kampung duduk di luar kampungnya dengan membawa lembing dan bedil. Setiba di pos Zending, datanglah Pak tahun angin yang sudah tua itu, dan kami memberitahu bahwa kami datang untuk menjemput saudari Metzler, sementara penginjil Simonit dan Israel tetap di situ dengan penginjil Pusi. Namun orang tua yang cerdas itu menjawab, lebih baik aku mati dibunuh daripada saya membiarkan saudari Metzler pergi, karena beliaulah jiwa kami. Kalau ia pergi, maka seluruh isi Bahal Batu akan pergi pula. Biarkan saja dia di sini bersama suaminya. Mereka tidak perlu khawatir. Kami akan melindungi mereka. Selama saudari Metzler di sini, maka Bahal Batu tetap akan ada. Dari perbincangan selanjutnya, tampak jelas bahwa dia hanya ingin memanfaatkan keberadaan saudari Metzler. Dalam pikirannya, selama masih ada perempuan Eropa di sini, mereka pasti akan berusaha agar Bahal Batu selamat. Kalau dia pergi, mereka tidak peduli. Sebentar kemudian dia berkata lagi, laki-laki seperti burung yang tidak bisa dijaga. Pada malam hari, mereka pergi. Walaupun demikian cara pikirnya, kami tetap menasihatkan kedua saudara Metzler agar tetap di Bahal Batu karena jelas bahwa orang itu akan sangat keberatan kalau mereka pergi, dan juga karena kami percaya keadaan masih agak aman. Namun demikian, desas-desus tetap ada dan ketidakpastian sangat meresahkan penduduk. Sebagian besar orang kafir memutuskan untuk bersikap netral dan beberapa di antara mengatakan akan berpihak pada pihak mana yang menang dan kalau perlu masuk Islam agar mereka dan hartanya selamat. Hal mana demikian penjelasannya juga dilakukan oleh Mang Kalibonar dari Sigopulan pada masa Perang Paderi dan ternyata ia menjadi kaya dan terkenal. Pendapat yang sedemikian menjadi makin populer apabila karena orang-orang tua masih mengingat cerita orang tuanya bahwa orang Batak bersaudara dengan dan pernah membayar upeti kepada Aceh dan Inggris. Sampai sekarang pun orang masih membacakan doa kepada Suripada di Aceh. Maka dengan demikian mereka sudah membiasakan diri bakalan berada di bawah kekuasaan Aceh. Namun waktu itu pemerintah begitu baik hati untuk mengirim 50 bedil lengkap dengan amunisi bagi umat Kristen supaya mereka bisa membela diri kalau diserang. Minggu demi minggu berlalu, namun keadaan tidak membaik juga. Lalu tiba berita bahwa beberapa utusan kontrolir Asahan dalam perjalanan ke sini tewas dibunuh di hutan ini Tikir, berjarak hanya 1 hari berjalan kaki dari Bahal Batu. Peristiwa itu dan hubungan antara Padang Bolak dan Huta Tinggi Simamora menunjuk pada rencana Aceh yang lebih luas. Lagi pula, kelompok 40 orang Aceh ternyata dipimpin oleh William Daud, anak seorang perempuan Eropa, dan Said Muhammad, pemberontak dan muslim fanatik yang dulu sudah pernah mengancam Singkel.
Oleh sebab itu, maka kami merasakan perlu untuk meminta agar pemerintah menunjukkan kekuatan militernya. Pemerintah yang telah mewaspadai gerombolan itu dari Baros dan Singkil, dan sama dengan kami tidak menginginkan orang Aceh menetap di Etoba, ternyata sudah mengirim pasukan pertama di bawah pimpinan Kapten Seltens bersama dengan kontroli Hobel sudah berada pada 1 Februari ketika permintaan untuk mengirim tentara kami sampaikan dari sini. Pada 6 Februari, sekitar jam 10, pasukan tiba di Via Raja. Kontroli Van Hobel dan Upas Bartolome berbalam di tempat kami. Laki-laki yang lain tinggal bersama tentara. Rumah di kampungnya Obaja sudah disediakan untuk tentara dan dilengkapi dengan tikar. Kayu api disediakan oleh anak buah Obaja. Para perwira tinggal di pusat kampung di antara tentara. Di rumahnya Jesaya supaya dekat tentara kalau ada sesuatu yang terjadi. Soalnya ada beberapa raja yang pada acara musyawarah berbicara belak-belakan, dan raja yang lain malahan tidak menghadiri musyawarah karena mereka pikir tidak ada seorang yang berhak menyuruh kami. Seusai musyawarah dan setelah upacara penaikan bendera Belanda, maka tentara kami masuk ke Sipoholon, kampung yang letaknya dekat dengan pos Zending. Di situ pun diadakan musyawarah dan maksud kedatangan tentara dijelaskan kepada para raja, dan sesudah dilakukan pengamatan, maka diputuskan pergi ke Bahal Batu. Waktu itu tiba surat dari Singamangaraja membalas surat residence. Waktu itu dia tidak datang karena ada tentara, tetapi bersedia bertemu dengan saya di pintu bosi dengan syarat saya tidak ditemani lebih dari 2 orang. Permintaannya ditolak oleh kontrolir karena ia sudah berjalan jauh dari Sibolga, maka pantas Singamangaraja datang ke Bahal Batu. Ketika Singamangaraja menerima surat balasan kontrolir, ia hendak memakan pembawa surat itu. Namun hal itu tidak mungkin karena pembawa surat itu masih semarga dengannya. Maka surat itu dirobek-robek dan mereka tidak membalasnya sehingga putuslah perundingannya. Sementara itu, tiba kabar dari Sibolga bahwa tentara dikirim ke Bahal Batu. Tidak lama kemudian, tentara naik dan sesudah beberapa hari, raja-raja dari Balige membawa kabar soal perobekan surat serta pengumuman perang asli Batak yang dinamakan Pulas. Pulas itu terdiri dari sebuah kentang yang agak panjang yang diukir hingga menyerupai manusia dan ditusuk dengan beberapa lembing kecil dan disertai dengan 3 surat bambu dengan kata-kata cercaan dan hasutan serta sebuah sumbu yang bekas disulut. Pulas itu digantungkan pada pintu kampung, lalu terdengar beberapa kali tembakan. Hal itu terjadi pada malam hari sehingga tidak jelas apakah orang yang namanya tertera pada surat tadi memang menggantungkan pengumuman perang itu, ataukah sebaliknya musuh mereka yang melakukannya. Orang yang namanya tertera pada pulas itu adalah teman dari orang yang memanggil orang Aceh. Namun menurut hasil penyelidikan di kemudian hari, mereka ternyata tidak bersalah dan menjadi korban tipu muslihat musuh mereka. Dengan demikian, tetap tidak jelas pengumuman perang itu berasal dari pihak mana. Beberapa hari kemudian, seorang raja dari Lubu Siregar datang dan mengatakan bahwa pada keesokan hari, tiba orang tua akan menyerang benteng pertahanan tempat tinggalnya tentara. Sekitar 600 orang tua datang dan sudah mulai menembak dan berteriak ketika mereka masih jauh dari benteng. Ketika mereka lebih dekat, kami dihujani peluru. Ketika berada pada jarak sekitar 200 meter, mereka menjerit secara mengerikan sambil menembak dan berlari dan bertari perang. Disitulah kapten memberi aba-aba untuk mulai menembak.
serta meniupkan trompet yang menghasilkan bunyi yang amat hebat. Orang Batak berdiam sejenak lalu lari. Mereka berkumpul di luar jangkauan peluru di atas bukit-bukit sampai ada granat yang meledak yang mendarat jauh di belakang mereka yang mengakibatkan mereka mundur. Sepertinya pada hari itu tidak ada yang cedera. Pada penyerangan kedua dan ketiga, ada beberapa orang tua yang cedera dan ada juga yang mati. Namun jumlahnya susah ditentukan. Pada awalnya, kami tinggal di pos Jending. Juga sesudah pengumuman perang, tinggal sesudah beberapa hari, kami terpaksa meninggalkan pos Jending dan dengan membawa harta benda, kami pindah ke benteng. Sesudah Residen Boyle bersama Kolonel Engel naik ke sini bersama dengan 200 pasukan lagi, maka kami mulai menyerang. Yang pertama diserang adalah Putar dan orang Batak lari semua. Di pihak pasukan ada seorang yang tewas, 5 kampung dibakar atas nasihat kami. Kampung-kampung yang lain mengibarkan bendera putih dan menyerah, maka kampungnya tidak dibumi hanguskan. Sekitar 50-60 kampung diputar dan tidak dibakar, namun raja-raja ditahan di Bahal Batu sampai mereka membayar denda yang ditetapkan oleh Residen Boyle. Sesudah beberapa hari, Lubuk Siregar diserang. Setelah bertempur selama 1,5 sampai 2 jam, 5 kampung dibakar. Kampung pertama sudah dikosongkan, namun makan waktu 1 jam sebelum pasukan bisa masuk karena begitu kokoh pertahanannya. Pada hari-hari pasukan tidak melakukan penyerangan, sekitar 300 kampung di sekitarnya diambil sumpah setia. Raja-raja yang datang ke Bahal Batu untuk menyatakan bahwa mereka akan menyerah. Mereka harus bersumpah, 1. Bahwa mereka tidak pernah melakukan tindakan memusuhi pemerintah. 2. Mengakui kekuasaan pemerintah. 3. Berjanji tidak akan memusuhi pemerintah atau rakyat yang berada di bawah kekuasaan pemerintah. 4. Melarang orang melakukan tindakan melawan pemerintah di dalam wilayahnya. Silindung bersama Sipoholon dan Bahal Batu dan juga para Sinondi bersumpah setia pada pemerintah dengan menjanjikan bahwa mereka sebagai rakyat setia akan melaksanakan perintah pemerintah dan kaki tangannya. Bagi mereka yang pernah melawan tentara, maka bunyi sumpah tentu berbeda. Setelah acara sumpah setia, masih ada 6 kampung di Nagasaribu yang menolak untuk menyerah. Pagi-pagi, keesokan hari, kami berangkat dari Bahal Batu menuju ujung timur Laut Butar, dan tiba di Nagasaribu pada sekitar 11.30. Penduduk ke-6 kampung tidak mengadakan perlawanan karena sadar bahwa hal itu akan sia-sia. Ternyata mereka percaya bahwa tidak mungkin tentara bisa sampai ke kampungnya dalam tempo 1 hari, dan di samping itu mereka juga berharap bahwa pemerintah tidak akan datang hanya gara-gara 6 kampung, mengingat kebanyakan kampung sudah menyerah dan membayar denda. Ketika mereka menyadari bahwa kampung-kampung lain selamat, maka mereka sangat menyesal, tetapi terlambat sudah. Dengan sangat lelah, kami tiba kembali di Bahal Batu pada 1930. Sebagai misionaris, kami memang tidak perlu memikul senjata dan berbekalan, akan tetapi tugas kami tidak lebih ringan dibanding tugas serdadu. Pada waktu tentara istirahat, ketika pembakaran berlangsung, kami harus berjalan dari kampung ke kampung di sekitar Nagasaribu untuk mendatangi raja-raja yang sudah tunduk tetapi belum melunasi denda. Harinya panas dan kering, pasir diterbangkan angin sehingga mata menjadi perih menjelang malam. Ketika kami masih harus menempuh jalan selama 2,5 jam lagi,
Hawa berubah menjadi dingin, lalu turun hujan disertai halilintar dan gemuruh sehingga kami basah kuyup. Lalu ada berita dari Padang akan ada pasukan tambahan sebanyak 300 tentara dan 100 narapidana karena pemerintah bermaksud untuk maju sampai ke Danau Toba untuk mendenda mereka yang datang menyerang dari jauh. Hal itu memang perlu karena sewaktu dilakukan persiapan ekspedisi ke Toba, datang pula orang tua dari Balige, Gugur, Cianjur, dan lain-lain tempat untuk sekali lagi menyerang Bahal Batu. Kali ini, koloni tidak menunggu orang Batak di benteng, melainkan menyuruh pasukannya menyerang dan berkubu di balik bukit batu dan berkubu di balik sebuah bukit. Orang Toba tidak berani mendekat karena mereka melihat bahwa di bukit sebelah utara dari kampung Partaun Angin berkumpul ratusan orang Batak yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika tentara melepaskan tembakan dan mencederai seorang di antara mereka, maka mereka langsung lari karena takut akan dikejar tentara dan tidak sempat untuk menyerang sungai Aik Simokmok. Orang Bahal Batu memang mengejar orang Toba sampai ke sana dan menembak mati seorang. Sesudah semua pasukan tiba dari Sibolga, maka tanggal 30 April kami berangkat ke Bakara. Pada hari pertama, kami berjalan kaki sampai ke Lintong Nihuta dan Siombing. Negeri itu yang terdiri atas sekitar 70 kampung sudah berserba setia di Bahal Batu. Keesokan harinya, kami meneruskan perjalanan ke Bakara. Ketika kami berjalan 15 menit dari Lintong Nihuta, kami bertemu dengan Opuni Cordopang dari Bakara. Raja memanggil orang Aceh. Ia berpura-pura seolah menjadi sahabat lama. Karena saya berjalan paling depan dan saya langsung mengenalnya, maka saya melaporkannya kepada residen, lalu dia ditangkap. Ketika kami mendekati tebing, terlihat lembah Bakara yang indah, pemandangan yang menakjubkan. Jalannya menurun tajam ke lembah yang terletak 550-600 meter di bawah. Ketika kami tiba di kompleks kampung yang satu di antaranya adalah kampung Sisinga Mangaraja yang setengah lusin granat ditembakkan dari atas, namun jaraknya terlalu jauh sehingga tidak sampai di kampung. Lalu kami turun. Tiba di bawah, kami melihat pertahanan kampung ternyata kokoh sekali. Setiap kampung dikelilingi tembok sekitar 4 meter yang terbuat dari batu besar. Tembok itu begitu kokoh dan terjal sehingga orang bisa kagum melihat kesabaran mereka membuat tembok. Di atas tembok tumbuh tanaman rambat yang berduri yang tidak dapat dipegang dengan tangan telanjang. Penduduk kampung-kampung itu mencoba dengan gigih dan serdadu yang berusaha memanjat tembok dilempari dengan batu sehingga jatuh berguling. Dari atas, kami bisa melihat kejadian di kampung dengan sangat jelas. Ternyata mereka membela kampungnya dengan berani dan tidak ada suatu tindakan pun yang dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga tampak jelas bahwa mereka tidak takut. Seorang serdadu tewas ketika peluru kena kepalanya dan beberapa lagi cedera. Sekitar jam 3 sore, kampung-kampung itu sudah di tangan kami. 10-12 laki-laki dan sekitar 70 perempuan jatuh ke tangan kami lalu ditawan. Tentara menempati 4 dan kami bersama orang dari Silindung satu kampung. Kampung-kampung yang lain ditempati oleh mereka dari Bahal Batu, Putar, dan dari tempat lain dan dari lain tempat di Toba. Laki-laki, perempuan dan anak-anak yang ditangkap diserahkan kepada kami. Anak-anak dan perempuan ditahan di sebuah rumah besar dan laki-laki di rumah yang satu lagi. Kami menghibur mereka dan berbuat baik kepada mereka sehingga mereka cepat menaruh kepercayaan pada kami dan mereka tenang-tenang saja dan tidak berusaha untuk melarikan diri. Mereka ditahan selama 2 hari 2 malam karena residen
ingin mengetahui apa di antaranya ada istri dari raja-raja yang terkemuka. Maksudnya supaya meyakinkan para raja melalui istrinya agar mereka mau menyerah. Keesokan hari, Serdadu berangkat pagi-pagi sekali untuk menaklukkan kampung-kampung lainnya yang berjumlah sekitar 30-40 kampung yang langsung dibakar. Bapak Presiden meminta bantuan saya untuk mendampinginya. Tugas saya untuk berbicara dengan para raja ingin menyerah dan untuk membawa mereka kepadanya. Namun ketika api mulai berkobar di kampung-kampung yang paling dekat, maka penduduk berlari-lari kepanikan berusaha memanjat tebing bukit yang tingginya sekitar 550 meter. Jerit tangis laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek dan nenek-nenek bergema di seluruh lembah. Lalu saya menghampiri Kapten Van Berg, seorang yang dihormati, dan ayah 9 anak, dan memintanya agar jangan terlalu cepat membakar kampung supaya saya sempat berbicara dengan para raja dan meyakinkan mereka supaya menyerah dan tunduk pada Belanda. Bersama dengan beberapa orang yang kenal dengan penduduk kampung, saya mengejar mereka yang memanjat tebing. Hal mana berlangsung dengan sangat lambat karena banyaknya anak-anak dan orang-orang yang sudah tua. Kepala raja yang mengibarkan bendera putih berteriak, "Patu Mahami, kami menyerah." Ketika melihat saya, ia turun menghampiri saya dan lalu bersedia untuk dibawa kepada kapten. Waktu memang sudah mendesak karena kampungnya sudah dikepung tentara dan orang Batak yang suka merampas sudah mulai mengangkat padi agar tidak hangus dan juga sudah mulai memotong ternak babi. Lalu saya beritahu kepada kapten bahwa raja itu hendak menyerah. Ketika para sedadu pergi, maka jerit tangis semakin berkurang. Raja yang masih sangat muda itu lalu dijaga oleh tentara dan saya menyuruh si Daud, seorang Kristen, untuk mendampinginya. Habis itu, saya pergi ke kompleks kampung yang lain lagi, tetapi penduduk sudah naik ke atas dan kampung-kampung mereka dibakar semua. Saya berusaha terus dan bertemu beberapa orang yang bersedia untuk memanggil rajanya. Karena mereka langsung datang, masih ada waktu untuk meyakinkan mereka agar mau tunduk pada pemerintah sebelum tentara datang. Sesudah para raja itu saya serahkan kepada kapten, saya meneruskan perjalanan dan kampung mereka tidak dibakar. Ketika kami tiba di atas bukit, kami melihat sungai yang deras yang tidak sangat dalam, tetapi cukup dalam untuk menghalang kami karena arus yang deras. Para serdadu juga sudah lelah seusai melewati sawah-sawah di terik matahari, maka kami istirahat dulu. Lalu kami melihat pengejar Simonid yang di seberang sungai menyemaikan bibit perdamaian. Beberapa orang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Kapten menyuruh seorang selendong untuk mengantar sepucuk surat kepada kolonel, meminta instruksi lanjutan. Kolonel lalu memerintah pasukannya untuk kembali karena kampung-kampung di selatan lembah Bangkara sudah menyerah. Raja itu didenda dan diwajibkan melunasi dendanya dalam tempo 24 jam. Pada hari ketiga, para raja harus bersumpah agar tunduk pada pemerintah dan semua tawanan dilepaskan. Pada hari keempat kami meninggalkan Bangkara sesudah kampung-kampung yang kami tempati dibakar oleh serdadu. Makan waktu sangat lama hingga semua tentara berikut perlengkapannya sampai di dataran tinggi. Para narapidana harus pergi 2 kali karena 20-30 kuli yang ketinggalan. Peluh bercucuran dari mendaki tebing yang terjal sehingga kami menjadi basah. Karena cuaca di atas jauh lebih dingin, maka si murid dan saya tidak mau duduk kedinginan. Kami jalan-jalan ke arah utara untuk bisa melihat Danau Toba dari berbagai sudut pandang. Setelah kami berjalan sekitar 1 jam dan sudah jauh dari pasukan, maka kami melihat sekelompok orang bersenjata menuju kami. Di antara kami dan mereka ada lembah yang lumayan dalam. Mereka mempercepat langkah untuk bisa menyerap kami dan kami memutuskan untuk selekasnya kembali. Ternyata mereka bukan pembela karena
Mereka mendaki bukit dengan sangat lambat. Di atas bukit itu ada bekas kubu tempat kami jadi berdiri untuk menikmati pemandangan. Sewaktu kami sudah agak jauh, baru mereka berani naik ke kubu itu. Sementara itu, pasukan sudah siap berangkat, dan setiba kami di sana, kami langsung bergerak ke arah timur. Melintasi wilayah Lintong Nihuta, kami berjalan ke Paranginan. Di sepanjang jalan itu, dipasang bambu runcing yang pasti dilakukan pada hari sebelumnya. Ternyata mereka mau menghalangi kami, namun ketika kami datang, mereka tampak ketakutan. Hanya satu dua di antara mereka nekat menodongkan laras senjata kepada kami. Mereka kaget mendengar kami berbahasa Batak. Mereka lebih kaget lagi melihat di antara kami orang Silnung yang mereka kenal. Orang Silnung itu segera menghadangnya, lalu menepiskan laras bedilnya. Lalu kami meneruskan perjalanan ke kampung Opu Raja Hain. Beliau tidak ada karena sedang bermusyawarah dengan raja-raja lain di pasar. Rupanya mereka tidak duga kami datang begitu cepat sehingga mereka tidak sempat untuk bersekutu dan mengadakan perlawanan. Kami tinggal di Peranginan selama beberapa hari. Para raja harus melakukan sumpah setia, dan sebelum mereka melihat bahwa kami tidak melukai atau merugikan mereka, maka mereka mulai menaruh kepercayaan kepada kami. Dari Peranginan, kami meneruskan perjalanan ke Huta Gicang. Di sini pun, orang Batak berusaha menghalangi kami dengan menggali lubang di tengah jalan yang dalamnya mereka pasang ranjau duri. Rupanya mereka Rupanya mereka kami kira datang pada malam hari. Hal mana sering mereka lakukan. Di Huta Gijang kami berhenti di pasar untuk berbicara dengan para raja. Kemudian kami turun ke Miat, sebuah lembah seperti Bakara, tetapi lebih kecil. Orang Miat menyerah dan perjalanan diteruskan ke Gugur. Jalan ke Gugur terjal sekitar 550 sampai 600 meter lebih tinggi, hampir sama keadaan seperti di Bakara. Orang Batak sudah berkumpul di atas dan menggulingkan batu ke arah tentara. Disinilah paling besar kerugian tentara. Di pihak kami, 2 yang meninggal dan 12 yang cedera. Sesudah beberapa serdadu berhasil naik ke atas mereka dan lari. Kami istirahat selama 2 hari di Gugur, dan raja-raja di Huta Gijang, Miat, dan Tangga Batu diwajibkan melakukan sumpah setia pada Belanda. Pada hari ketiga, pasukan menuju Lintong Nihuta, Pohan, Pakudia, dan Tarabunga. Hampir semua kampung di Gugur dibakar karena membiarkan musuh menembaki kami di wilayahnya, sementara mereka berpura-pura menjadi sahabat dan mengatakan takluk pada kami dan menjadi pemandu jalan kami. Namun setelah kami sampai di atas, mereka tidak kelihatan lagi. Rupanya mereka yakin tentara tidak mungkin naik ke atas, melainkan harus berjalan kembali. Setelah itu mereka berencana agar semua bangkit melawan Belanda. Namun sekarang mereka lihat bahwa teman-temannya lari, mereka menjadi ketakutan. Setelah pembakaran diselesaikan, kami menuju Lintong Nihuta. Orang Batak sudah berkumpul di situ dan keluar dari persembunyiannya menyerang kami dengan menembak, menjerit, dan menari. Ketika berjalan sekitar 250 meter, tentara menyerang dan mereka lari bersembunyi di kampung-kampung. Setelah beberapa granat ditembakkan ke arah kampung-kampung itu, mereka lari menurun tebing ke pantai danau dan menyelamatkan diri naik perahu. Tentara tetap menembaki mereka, dan salah satu perahu kena peluru sehingga orang yang duduk di dalam terpaksa lompat ke air dan berenang ke darat. Lalu kampungnya dibakar. Hanya beberapa kampung tidak dibakar karena beberapa anak raja dari Tangga Batu yang sudah takluk
minta kepada residen agar kampung-kampung itu tidak dibakar karena mereka memiliki rumah di situ. Sewaktu tentara sibuk membakar, sejumlah orang Batak, orang Sindong, orang Bahal Batu, orang Butak, orang Gohan terjun ke ladang dan kembali dengan mengiring kerbau, lembu, dan kuda keluar dari tempat persembunyiannya ke arah tentara. Sementara residen dan kolonel mendatangi kampung-kampung di Tanjung Pura. Sementara residen dan kolonel mendatangi kampung-kampung di Tanjung Tarabunga bersama dengan tentara, maka saya bersamping Yesi Munit tetap di sini di jalan menuju Balige. Di sinilah tampaknya kekejaman perang. Di mana-mana terlihat kampung yang hangus, masih berasap, yang penghuninya bersembunyi di jurang-jurang pegunungan dan langsung lari apabila ada yang mendekati persembunyiannya. Itulah saat yang paling menyedihkan bagi kami yang datang sebagai utusan damai, dan sekarang kami harus melihat bagaimana penduduk diusir dari rumahnya. Ketika kami sampai, kami disambut Raja Balige yang 2 tahun lalu menyambut kedatangan kami dengan sangat ramah. Katanya ia mau tunduk bersama dengan 60 kampungnya. Waktu kami digugur, ia datang ke sana meminta agar kami menyampaikan kepada residen permohonannya agar wilayahnya tidak diganggu. Namun karena residen saat itu sangat marah karena kerugian yang dideritanya digugur, maka kami tidak menyampaikan permohonan itu. Akhirnya, residen menerima penundukannya, akan tetapi menjadi agak jengkel ketika kami mendapatkan pintu kampung-kampung pertama dalam keadaan tertutup rapat. Sesudah itu, kami membawanya keliling selama kira-kira 1 jam sampai pada pinggir danau di Balige, dan ia puas karena pintu kampung di sana terbuka semua. Serdadu yang datang 30 menit kemudian langsung mandi sampai ke lutut di danau karena harinya sangat panas dan karena pinggir danau termasuk Bakara, Untemuku, Muara, Miat, dan lain-lain berhawa panas karena rendah letaknya. 3 kampung dipilih sebagai tempat tentara, dan setelah mereka merasa nyaman di tempat barunya, semua terjun ke danau untuk mandi. Pertama kali yang coba, kata mereka semua. Banyak di antaranya yang mengungkapkan perasaan jengkelnya bahwa bangsa kafir yang jorok itu memiliki bagian dunia yang begitu indah. Pada malam hari, sekitar jam 7 terdengar suara tembakan. Dikatakan seorang musuh Raja Deyang datang dan mereka menyerang sebuah kampung yang sudah takluk kepada pemerintah. Pada keesokan hari, tentara berangkat, tetapi saya tidak ikut karena merasa pening dan karena bagaimanapun hanya ada acara berperang dan membakar kampung. Pada hari itu, sekitar 50-60 kampung dibakar. Awalnya, musuh melawan dengan gigih, tetapi akhirnya lari juga. Menjelang siang, saya berjalan sekitar 1 jam ke arah timur. Di tempat itu, Raja Deyang mendirikan kubu dan pertempuran berlangsung. Di Lumban atas, Paninduan, saya duduk di bawah pohon besar dan menonton hiruk-pikuk manusia. Orang dari Balige dan Paninduan pergi untuk menjaga kampung-kampung yang disibakar. Pada sore hari, sekitar jam 3, pasukan kembali, dan pada jam 5 sore, datanglah perahu Opuni Pardopur dan Opuni Bisara datang dengan membawa orang Aceh yang terjepit dan bersengketa di Tanjung. Mereka menyerahkan diri kepada residen. Setelah senjatanya dirampas, mereka dijebloskan di sebuah rumah dan dijaga. Pada keesokan hari, raja-raja yang menyatakan diri takluk didenda dan diambil sumpah setia. Karena mereka tidak begitu cepat bisa mengumpulkan uang untuk membayar denda, maka mereka dibawa ke Bahal Batu untuk kemudian hari ditebus oleh keluarganya. Pada hari keempat, kami berangkat ke Onan Geang-Geang.
tempat tinggal mertua si Singamangaraja. Kampung-kampung di sana pun dibakar karena penduduknya mengungsi. Masih pada hari yang sama, kami pergi ke Pitubusi yang kampungnya besar-besar. Di sini pun penduduk menguasai sebagian kampung-kampung. Di sini pun penduduk mengungsi sehingga kampung-kampung mereka dibakar. Parit Sabungan yang dekat dengan pintu Busi menyerah, didenda, dan raja-rajanya dibawa ke Bahal Batu untuk diambil sumpahnya. Perjalanan kami lewat Lubuk Sigar dan pada jam 5 sore kami tiba di Bahal Batu. Ekspedisi telah selesai. Tiada yang merasa lega daripada saya. Namun saya masih harus tinggal di Bahal Batu selama 8 hari untuk membantu residen sebagai penerjemah. Berangsur-angsur tentara kembali dan tentu lewat pihak raja untuk singgah di gereja kita. Saya sangat menyesal tidak bisa berada di rumah membantu istri saya dalam masa yang kacau seperti ini. Namun dengan bantuan Tuhan, mereka semua selamat dan sehat sentosa. Pada hari sesudah kami tiba, diadakan musyawarah umum di Sipoholon. Para raja diberitahu bahwa wilayah mereka telah dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda. Mereka diharuskan bersumpah setia dan diperiakkan bahwa mereka harus mematuhi perintah kontrolir. Di Sipoholon, sekitar setengah jam di atas pos penginjil Mori, dibangun benteng tempat tinggalnya 80 tentara yang akan menetap di sini. Rumah kontrolir Plagers membangun rumah di dekat pihak raja dalam jarak sekitar 20 menit dari sini. Seluruh 306 kampung di Selindung telah tunduk pada pemerintah dan kini mereka sudah mulai membangun jalan ke Sibolga. Untuk itu, setiap kampung harus menyediakan satu orang. Kontrolir adalah orang yang rajin dan cukup diberi kesempatan untuk menunjukkan kecakapannya karena begitu banyak perselisihan yang harus diselesaikannya. Perang sudah berakhir dan kami meneruskan perjalanan sehari-hari dengan semangat baru. Hasil dari ekspedisi sangat menguntungkan pemerintah. Boleh dikatakan seluruh Toba ditaklukkan dan hanya di Toba Humbang masih diperlukan beberapa wakil pemerintahmu untuk menetapkan pemerintahan di sana. Namun hal itu tidak terjadi karena pemerintah tidak tertarik akan Toba Humbang. Mereka terlalu repot menghadapi Aceh. Untuk Zending, kita pun bagus begitu. Kita pun bagus begitu karena kami kurang tenaga untuk menempatkan cukup banyak penginjil sehingga kami malahan bisa didalui Islam. Sekarang kami punya cukup waktu untuk menggarap Selindung dulu sebelum kami masuk ke Toba dalam waktu beberapa tahun mendatang. Pemerintah tidak akan melarang karena orang Toba akan makin dekat dengan pemerintah sehingga kita tidak perlu khawatir. Sekarang kita harus bersiap-siap untuk mengerahkan tenaga maupun dana sehingga bila waktunya datang kita bisa menuruti petunjuk Tuhan. Sejak Selindung menjadi wilayah Hindia Belanda dan perang telah berakhir, maka datanglah ratusan orang Toba berbondong-bondong kemari. Banyak orang bermigrasi ke sini, termasuk di antara mereka yang kehilangan rumah yang dibakar tentara, dan banyak lagi yang akan datang. Dengan demikian, maka Injil pun akan lebih dikenal di Toba Humbang. Sekarang saja, karena keadaan di Toba, pengaruh sudah mulai terasa di sana. Semoga si Singamangaraja pun mau datang untuk menyerah dan tunduk pada pemerintah. Tidak lama lagi, terbukalah lahan yang sangat luas. Tenaga dan dana perlu digandakan untuk sebagai contoh membuka pos penginjilan di Balige karena di Delhi misi Katolik sudah mulai beroperasi dan mereka sudah menjelajah sampai ke belum tentu mereka langsung ke Balige karena masih berada jauh di utara. Namun semboyan kita harus tetap maju. Di Selindung sudah banyak yang mendaftar mau menjadi Kristen. Kian hari kian banyak orang. Namun beberapa di antara yang bersungguh-sungguh hanya akan diketahui di kemudian hari. Kami senang bahwa paling tidak mereka bisa mendengar berita yang baik, namun dalam musim pancaroba seperti ini, kesungguhan mereka masih perlu dipertanyakan. Banyak yang datang karena mereka kira
Kami akan membantu mereka sebagai penengah dalam perkara pengadilan. Masalah yang sama yang dulu dihadapi penginjil Sipirok, kini kami hadapi di sini. Hanya kami di sini lebih beruntung karena agama Islam belum ada dan agama Kristen sudah berakar di sini. Dapat diharapkan dalam dasar waksa yang akan datang, seluruh selindung menganut agama Kristen.